Nah, ini penjelasan dari prinsip geografi ini sendiri, yang dimana prinsip ini merupakan sebuah konsep yang aturan dasar sebagai menjelaskan, mengkaji, menguraikan, dan menganalisis berbagai fenomena-fenomena di biosfer. Biosfer ini seperti apa saja? Seperti atmosfer, litosfer, biosfer, klorosfer, dan antroposfer di suatu wilayah ruang. Nah, ada berapa sih prinsip-prinsip dari geografi ini sendiri? Nah, kita lihat ada berapa saja. Ada 4 prinsip dari geografi, yaitu ada prinsip distribusi, persebaran, interrelasi atau keterkaitan, deskripsi, dan morfologi. Nah, kita akan membahas pada prinsip yang pertama, yaitu persebaran. Ya, persebaran atau distribusi, di mana prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang mengacu pada gejala atau fakta yang tersebar yang tidak merata di suatu wilayah. Dan persebaran ini bisa mencakup dari bentang alamnya, flora fauna, dan juga manusianya. Nah, dengan mengamati dari gejala atau fenomena tersebut, kita bisa membuat persoalan seperti di mana saja persebaran dari flora fauna ini atau dari bentang alam ini sendiri, seperti itu. Jadi tidak menyeluruh persebarannya itu. Yang kedua ada dari prinsip interrelasi atau keterkaitan. Nah, dalam prinsip ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk menelaah dan mengkaji suatu gejala atau fenomena atau fakta geografi, di mana prinsip ini juga dikaitkan dengan suatu hubungan. Karena kan ada kata relasi, di mana relasi itu sebuah hubungan. Nah, hubungan apa saja yang ada di prinsip ini? Nah, hubungan itu ada objek fisik dan fisik lainnya, ada objek fisik dengan sosial dan sosial dengan sosialnya. Oke. Selanjutnya ada mengenai prinsip dari deskripsi, di mana prinsip ini tuh menjelaskan lebih lanjut dari gejala-gejala yang sedang dipelajari dan diteliti. Dan deskripsi ini selain disajikan dengan tulisan atau deskripsi, bisa disajikan dengan gambar, tab, grafik, diagram, dan juga tabel. Dan yang intinya prinsip ini itu sebuah prinsip yang menjelaskan sebuah gejala yang lebih rinci lagi. Yang terakhir ada prinsip dari horologi atau gabungan, dan prinsip ini adalah sebuah prinsip yang menggabungkan dari semua prinsip yang sebelumnya. Dan prinsip ini itu menelaah sebuah fakta, gejala, dan juga maupun permasalahan yang terjadi di suatu tempat, dan ditinjau dari interrelasinya, integrasinya, dan juga interaksinya seperti itu suatu ruang. Dan prinsip ini itu tidak jauh dari ruang, karena ruang ini memberikan karakteristik dari sebuah gejala atau fenomena di suatu wilayah. Oke, contoh-contoh dari prinsip geografi. Nah, kita akan lihat dari contoh-contoh yang ini dari kotak Inggris. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pertama ada prinsip dari distribusi. Nah, prinsip ini akan tadi sudah dijelaskan bahwa prinsip ini adalah prinsip persebaran yang tidak merata. Nah, ini adalah prinsip dari distribusi, di mana ada beberapa contoh persebaran gunung api. Nah, dari Indonesia ini adalah wilayah gunung api, tetapi di wilayah mana saja yang terdapat gunung api ini? Karena di Indonesia ini tidak semua memiliki gunung api seperti itu. Saya ini menjelaskan bahwa yang merah-merah ini tersebar gunung apinya. Oke, yang kedua ada contoh dari interrelasi, di mana contoh ini ada 2 contoh, tapi fenomenanya sama. Yang pertama ada dari banjir yang terjadi akibat adanya curah hujan yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Kita masuk pada contoh apa dari hubungan yang tadi? Interrelasi enggak fisik sama fisik, atau masih sosial sama fisik? Ini fisik sama fisik ya, benar, karena ada adanya curah hujan yang berlebihan, jadi jadinya banjir ya. Itu yang
sembarangan. Sudah jelas kan kalau ini hubungan dari fisik dan manusia. Karena ada ulah manusia yang menyebabkan banjir gitu. Yang ketiga ada contoh deskripsi, di mana contoh deskripsi ini tidak hanya menampilkan deskripsinya atau tulisan saja, tetapi menampilkan dari diagram peta seperti ini. Jadi bisa dilihat seperti infografis seperti ini. Jadi yang membaca juga akan paham secara rinci gitu. Oke, selanjutnya ini ada sebuah infografis mengenai apa sih? Keadaan penduduk Indonesia. Oke, selanjutnya terakhir ada klorologi, di mana klorologi ini sebuah gabungan dari prinsip-prinsip sebelumnya. Nah, ini ada peta persebaran curah hujan, di mana ya kita jabarkan mulai dari distribusinya. Seperti persebaran curah hujan yang di peta ini menunjukkan bahwa curah hujan ini tidak merata di seluruh wilayah, dan ada beberapa wilayah yang menerima curah hujan yang sangat tinggi, sedang, dan juga rendah ke menengah. Nah, hal ini dipengaruhi oleh faktor dari geografinya seperti ketinggian, jarak dari laut, dan juga pola anginnya. Yang kedua dari interelasinya. Interelasinya ini kan tadi keterkaitan. Jadi curah hujan yang tinggi di daerah, misalnya curah hujan yang tinggi di daerah pegunungan ini dapat menyebabkan banjir karena air hujan yang jatuh tidak dapat diserap oleh tanah yang lebih keras dan juga curam. Sementara itu di daerah gurun pasir yang menerima curah hujan ini rendah karena cenderung mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Yang terakhir ada dari deskripsi, di mana adanya grafik peta dalam peta analisis curah hujan ini dapat digambarkan dalam bentuk grafik yang menunjukkan distribusi curah hujan di seluruh wilayah, dan grafik ini dapat berupa pada peta benua yang menunjukkan wilayah-wilayah yang menerima curah hujan tinggi hingga rendah. Gitu. Terakhir ada contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Untuk membuka jalan lingkar utama, Dinas PU menggunakan peta RBI dan tabel grafik perkembangan penduduk. Pernyataan tersebut menunjukkan pada penggunaan prinsip distribusi. Bukan. Ini ada deskripsi. Selanjutnya, karena ada peta grafik seperti itu, menggunakan peta grafik. Kedua, nah ini orangutan. Hanya ada di ini benar distribusi. Selanjutnya mengenai penutupan Bandara Juanda. Apa? Karena penutupan bandara ini terjadi karena ada letusan Oke, soal yang terakhir itu mengenai penelitian mengetahui fenomena letusan gunung api. Untuk ini 5 orang ya, butuh 5 orang buat ke depan. Siapa aja boleh. Masih 5 orang butuh ke depan. Ayo. Frekuensi harga kerja. Jadi nomor dan jawabannya.
Nah, dari pelajaran yang tadi kita udah udah kita pelajari, ada yang mau dibilang kesimpulan? Ada yang tahu gimana? Jadi kesimpulannya, prinsip geografi ini menjadi dasar dalam memahami fenomena dan proses yang terjadi di permukaan bumi. Nah, prinsip geografi ini ada 4, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi. Ya, betul. Jadi bakal membantu kita dalam memahami suatu fenomena atau sejarah yang juga dari prinsip keempat tadi, gitu. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Makasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga